Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji pertama saya, Ibu Cok Dewi Widyahana Sundari SKM MSI. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji kedua saya sekaligus dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Igusti Agung Ayu Putu Swastini M. Biomed. Dan terima kasih kepada dosen penguji ketiga saya, Ibu Luh Putu Rinawati SSI. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Usia Produktif di Kelurahan Balar-Balagung, Kecamatan Negara. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 kerangka konsep, dan yang keempat bab 4 metode penelitian. Latar belakang yang saya buat yakni PTM penyakit tidak menular dewasa ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di wilayah Indonesia. Peningkatan akibat PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi salah satunya gula darah. Gula darah salah satunya bahan bakar yang memasok energi otot kerangka pada keadaan aerob. Prevalensi DM terdiagnosis di Indonesia sebesar 2,1%. Berdasarkan laporan hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas di Bali tahun 2013 oleh Dinas Kesehatan, prevalensi DM di Bali tertinggi pada daerah Jembrana 1,9%, Buleleng 1,7%, Tabanan dan Klungkung 1,5%, dan Kota Denpasar Utara 1,4%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar gula darah yakni kurangnya berolahraga, pola makan, dan bertambahnya usia dan bertambahnya berat badan. Berdasarkan latar belakang di atas, menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif di Kelurahan Balar-Balagung, Kecamatan Negara. Adapun tujuan, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif di Kelurahan Balar-Balagung, Kecamatan Negara. Adapun tujuan khusus, untuk mengetahui karakteristik responden di Kelurahan Balar-Balagung, Kecamatan Negara tahun 2022. Untuk mengetahui gambaran kadar glukosa sewaktu pada usia produktif di Kelurahan Balar-Balagung. Untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif berdasarkan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, ada manfaat. Manfaat ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya pada bidang kimia klinik mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif dan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana penyebab terjadinya glukosa darah. Pada manfaat praktis, sebagai sumber informasi dan wawasan terhadap masyarakat yang kurang paham atau tidak mengetahui bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini saya akan membahas usia produktif, glukosa darah, macam-macam pemeriksaan glukosa darah, diabetes mellitus, dan metabolisme glukosa. Definisi dari usia produktif yakni rentanan usia orang di mana orang tersebut dapat membiayai kehidupannya sendiri dan dapat bekerja, dan serta penduduk yang memasuki usia 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas glukosa darah. Glukosa darah merupakan prekursor untuk sintesis bermacam-macam senyawa khusus, misalnya laktosa, antigen, permukaan sel, nukleotida. Beberapa jaringan dalam tubuh, misalnya otak dan sel darah merah, bergantung pada glukosa untuk memperoleh energi. Dalam jangka panjang, sebagian besar jaringan juga dapat memerlukan glukosa untuk fungsi lain, misalnya gugus ribosa pada nukleotida atau bagian karbohidrat pada glikoprotein. Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh pola makan. Kadar glukosa darah seorang setelah makan akan berbeda pada kadar glukosa darah orang setelah makan maupun seseorang yang sedang puasa. Selanjutnya, saya akan membahas macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, pemeriksaan kadar glukosa darah puasa yang berkisar 80-100 mg per desiliter dinyatakan normal, dan seseorang yang dinyatakan diabetes mellitus apabila memiliki kadar glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Merupakan kadar glukosa darah yang dapat diukur tanpa mengambil kira waktu makan terakhir dengan nilai rujukan 80-144 mg per
desiliter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan glukosa 2 jam PP atau postprandial, merupakan kadar glukosa yang diukur tepat 2 jam setelah makan dengan nilai rujukan 70 sampai 120 mg per desiliter. Selanjutnya ada tes toleransi glukosa oral, merupakan kadar glukosa yang diukur setelah pasien diberikan gula murni 75 gram. Selanjutnya saya akan membahas diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit kronis yang masih menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan Indonesia. Menurut American Diabetes Association atau ADA 2010, DM adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikema yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Lebih dari 90% dari semua populasi diabetes adalah diabetes tipe 2 yang ditandai dengan penurunan sekresi insulin karena berkurangnya fungsi sel beta pankreas serta progresif yang disebabkan oleh resistensi insulin. Selanjutnya, saya akan membahas metabolisme glukosa. Metabolisme glukosa menghasilkan sebagian energi yang digunakan dalam tubuh. Glukosa dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk disakarida dan sebagian kanji atau pati polisakarida kompleks dalam mukosa usus halus. Disakarida diuraikan menjadi konstituen-konstituen monosakaridanya oleh enzim yang disebut disakaridase. Enzim-enzim ini bersifat spesifik untuk satu jenis disakarida. Metabolisme glukosa menghasilkan asam pirufat, asam laknat sebagai senyawa-senyawa antara oksidasi lengkap. Glukosa menghasilkan karbon dioksida, air, energi yang disimpan dalam senyawa fosfat sebagai energi tinggi, yakni ATP. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada glukosa darah. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor pola makan dan makanan. Yang ketiga, faktor obesitas. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, gaya hidup. Dan yang keenam, genetika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang saya gunakan yaitu Point of Care Testing atau POCT. Suatu metode pemeriksaan laboratorium yang bersifat sederhana karena prosedur laboratorium medis dapat dilakukan secara langsung serta menggunakan reagen yang tersedia. Darah yang digunakan yaitu darah kapiler. Darah kapiler merupakan darah yang berasal dari pembuluh darah kapiler di mana pembuluh darahnya kecil. Selanjutnya bab 3. Bab 3 yakni ada kerangka konsep. Kerangka konsep yang saya buat yang ini usia produktif, faktor risiko gula darah, yang ini ada umur, jenis kelamin, genetik, obesitas, dan pola makan. Kadar gula darah yang saya periksa yang ini kadar gula darah rendah, normal, dan tinggi. Faktor risiko gula darah yang saya tidak teliti ada genetik, obesitas, dan pola makan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Ini adalah gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada usia produktif di Kelurahan Baler Balagung, Kecamatan Negara. Adapun definisi operasional variabel yang telah saya tunjukkan. Variabelnya yang ini kadar glukosa darah sewaktu, usia produktif, dan jenis kelamin. Pada bab 4, metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif. Alur penelitian yang saya buat yang ini yang pertama pengajuan proposal KTI, yang kedua mengajukan izin penelitian, yang ketiga melaksanakan penelitian, yang keempat melakukan pengolahan data, yang kelima analisis data, yang keenam membuat laporan. Bab 4 pada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Baler Balagung, Kecamatan Negara, dan waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari sampai April 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah berkunjung ke pemerintahan kabupaten untuk meminta izin untuk melakukan observasi ke Banjar yang berada di Kelurahan Baler Balagung, Kecamatan Negara untuk melakukan penelitian dan mencari 30 orang responden yang diawali dengan mengisi kuesioner dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan. Pada metode penelitian ada populasi dan sampel penelitian. Saya akan menjelaskan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yakni yang pertama bersedia menjadi sampel penelitian pada penelitian ini, yang kedua bersedia mengisi kuesioner, yang ketiga berusia produktif 15 sampai 64 tahun, tidak dalam keadaan sakit dan sudah vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Kriteria inklusi yang ini tidak bersedia menjadi sampel penelitian, tidak bersedia mengisi kuesioner, berusia lebih dari 64 tahun dan
berusia kurang dari 15 tahun dan dalam keadaan sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan, ini data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan pengukuran langsung pada responden yang ini pada usia produktif di Kelurahan Balagung, Kecamatan Negara. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengukuran langsung pada responden yaitu pada usia produktif di Kelurahan Balagung, Kecamatan Negara. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan PUCT adalah yang pertama autocheck, yang kedua strip uji, yang ketiga lancet, yang keempat darah kapiler, yang kelima kapas alkohol, yang keenam kapas kering, yang ketujuh kotak portable, yang kedelapan alat pengukur tensi. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Yang pertama cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun air yang mengalir. Yang kedua, letakkan jarum lancet ke perangkat lensing. Yang ketiga, masukkan strip tes ke meteran glukosa. Yang keempat, usap ujung jari Anda dengan kapas alkohol. Yang kelima, tunjukkan jari Anda dengan lancet agar darah keluar dan diambil. Yang keenam, teteskan setetes darah pada strip dan tunggu hasilnya. Biasanya angka yang menunjukkan kadar gula darah akan muncul beberapa detik pada layar meteran. Pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data. Data yang didapatkan dari pemeriksaan gula darah pada usia produktif kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang disertai narasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya, adapun etika penelitian. Menurut Hidayat 2014, etika penelitian diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak etis dalam melakukan penelitian. Maka dilakukan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, lembar persetujuan atau informed consent. Yang kedua, anonimitas. Yang ketiga, kerahasiaan. Yang keempat, sukarela. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.